Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita kesempatan satu hari lagi umur, dan mudah-mudahan Allah terus panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu dan iman, serta tersibukkan dengan amal-amal saleh dan jauh dari semua pelanggaran-pelanggaran agama. Dan nikmat yang tidak kalah penting juga adalah beradanya kita di bulan suci Ramadan, yang kalau seandainya ada orang-orang yang sudah meninggal dan diberikan kesempatan untuk hidup dan memilih waktu, maka mereka akan memilih waktu-waktu di Ramadan. Dan para ulama salaf, mereka terus memaksimalkan bulan Ramadan dengan maksimal ibadah. Mereka memaksakan diri lebih giat lagi dari hari-hari selain Ramadan, karena memang bulan ini hanya datang setahun sekali dan terlalu banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Oleh karena itu kita harus memaksimalkan waktu kita. Dan mereka terus beribadah sampai selesai Idul Fitri. Mereka berdoa selama 6 bulan agar seluruh amal-amal yang sudah mereka kerjakan dan tanda kutip memaksakan diri selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan mereka berdoa non-stop, dan 5 bulan yang tersisa menjelang Ramadan akan datang, mereka terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di Ramadan itu. Karena memang waktu-waktu ini sangat mahal. Inilah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di depan para malaikatnya, dan Nabi SAW mengatakan, perbaikilah dan tunjukkanlah yang terbaik dari amal-amal kalian, karena Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Bulan di mana semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, pengampunan dosa diberikan peluang, dibebaskan dari api neraka, ada malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan segala macam keutamaan yang mungkin sudah tidak asing buat kita. Oleh karena itu, mumpung kita berada di tengah-tengah Ramadan, kita harusnya memaksimalkan. Kalau kemarin-kemarin, beberapa hari yang lalu kita masih kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sering ada rasa malas atau menunda-nunda, maka jangan lagi luput beberapa hari ke depan. Terus saja kita maksimalkan. Makin dekat dengan Idul Fitri, makin akhir Ramadan, maka makin rajin seorang Muslim mengejar ibadahnya. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW kalau tertinggal 10 Ramadan atau masuk 10 terakhir Ramadan, beliau lebih mengencangkan ikatan sarungnya. Lalu kemudian beliau membangunkan keluarganya untuk sholat malam. Dan Alhamdulillah nikmat ini Allah masih berikan kepada kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Setelah menyelesaikan buku kita yang lalu, kita akan pindah ke buku baru dengan judul 62 Amalan Pembuka Pintu Surga. Di situ tentunya tidak asing, penulisnya ada dalam buku kita kalau sudah pegang, Abdullah. Dan buku ini berbicara tentang amalan-amalan yang harusnya kita fokus, walaupun masih banyak amalan-amalan yang lain. Tetapi di sini penulis coba fokus kepada amalan-amalan inti yang harus setiap muslim tidak luput darinya, sehingga dia akan masuk surga dengan sangat mudah. Berbicara masalah surga, ada sebuah buku lain yang kami referensikan tentunya, tapi tidak masuk dalam bahasan kita di saat ini, yaitu Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Jadi ada buku ini terbitan Pustaka Tazkiyah. Buku ini sudah pernah kami bedah di YouTube, ada 30 pasal tentang surga dan ada 33 pasal tentang neraka. Dan kemarin pada saat perjalanan haji juga kami sempat mengulangi buku ini. Selama haji sekitar 20 harian kami sempat membedah, dan Alhamdulillah Allah mudahkan kita menyelesaikannya. Jadi bapak ibu atau ibu-ibu kalau mau mengikuti bisa di playlist YouTube kami dan melihat itu. Di sini ada 30 pasal tentang masalah surga. Bermula dari potret-potret surga supaya seperti kita sedang melihatnya, diceritakan oleh Nabi SAW. Bermula dari pintu gerbangnya, bagaimana pintu gerbang surga itu sendiri sangat besar, berisikan atau luasnya, antara satu pintu ke pintu yang tiang pintu ke tiang pintu sebelahnya 40 tahun. Jadi bukan lagi pintu gerbang yang kita lihat seperti pintu gerbang seorang raja atau presiden yang mungkin hanya 10-20 meter misalnya. Tapi ini pintu gerbang yang sangat besar, 40 tahun jarak antara satu tiang ke tiang yang sebelahnya. Dan ini tentunya
menandakan pintu itu sangat besar dan akan dipenuhi oleh orang-orang beriman nanti yang masuk pada hari kiamat. Begitu juga dengan istanahnya ya, yang sangat luar biasa, sangat luas ya, dan berisikan dayang-dayang, permadani, dipan-dipan dan segala macam hal yang sangat luar biasa gitu. Yang memang tempat-tempat ini pasti akan selalu dirindukan oleh orang-orang beriman. Sedangkan orang belum baca saja, biasanya kalau ditanya apakah Anda ingin masuk surga, maka pasti jawabannya iya. Ya, karena memang tempat ini sudah ada, secara fitrah Allah buat kita ingin masuk ke dalam surga. Dan target utama seorang muslim memang surga. Karena di sana nanti dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang masuk surga tidak akan pernah rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, serta juga tidak akan ada lagi sakit, tidak akan ada lagi gangguan orang. Kepemilikan dalam surga sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya. Sekali ibu masuk ke dalam surga, istana itu, pakaian itu, segala macam fasilitasnya kepemilikan abadi. Di dunia ini kita punya kepemilikan sementara. Misalnya kita punya sertifikat tanah, rumah, mungkin surat kepemilikan kendaraan, semua itu sementara. Maksimal kalau kita meninggal akan jadi warisan. Atau kalau kita selama hidup mungkin kita butuh uang akan dijual. Tetapi kalau di akhirat tidak ada lagi. Selalu Allah ikutkan kata-kata surga dengan khalidina fiha, kekal selamanya di dalam surga itu. Ini semua kita titik beratkan bahasannya karena memang kita sedang membahas 62 amalan membuka pintu surga. Jadi kalau kita tidak faham, oh ternyata surga itu seperti apa, secara otomatis mungkin kita anggap biasa saja. Apa sih amalannya dan memang seberapa penting orang masuk ke dalam surga. Makanya kita berikan penjelasan. Jadi sekali kita masuk ke dalam surga, maka secara otomatis kepemilikannya abadi. Dan istana-istana di sana bukan seperti yang kita bayangkan istana di dunia. Karena istana-istana seorang mukmin itu sangat besar, sangat luas. Di bahasan buku tadi yang baru kami sampaikan, mungkin saya tidak bisa jelaskan semua karena ada 33 pasal atau bab membahas masalah itu. Tetapi istana seorang mukmin saking indahnya sampai-sampai nanti dia akan duduk di sebuah sisi dan melihat ke arah sisi, dia nikmati istana dan juga kebun-kebunnya itu selama 70 tahun, dia tidak memindahkan pandangan matanya karena indahnya. Dan pada saat dia pindah pun, maka dia pindahkan arah matanya bukan karena dia bosan, tetapi karena dia ingin menikmati tempat yang lainnya. Tidak ada rasa lapar di surga, sehingga orang makan bukan karena lapar, dan kita tahu kalau lapar maka target kita adalah menghilangkan kenyang, bukan menikmati makanannya. Tidak ada rasa haus, sehingga kita tahu juga kalau orang haus maka targetnya menghilangkan dahaga dan tidak nikmatin sebenarnya minumannya. Begitu juga tidak ada letih, tidak ada lagi orang tidur dalam kondisi memang orang kadang-kadang tidur karena ingin menghilangkan letih atau mengistirahatkan tubuhnya. Di surga tidak ada, semuanya kenikmatan abadi. Tidak ada malam yang gelap. Maka ditanyakan kepada salah satu sahabat Ibnu Umar, bagaimana cuaca dan keadaan sebenarnya di surga itu. Beliau mengatakan, tidakkah engkau melihat awal terbitnya matahari, tidak menyengat mataharinya, tapi cahaya terlihat terang semua apa yang di hadapan kita, seperti itulah keadaan di surga nanti. Seorang mukmin yang paling rendah derajatnya di surga itu memiliki sekian banyak pelayan. Dan saking sempurnanya bidadari dan bidadarahnya secara fisik, baik laki-laki maupun perempuannya, maka seseorang di antara kita akan masuk surga lalu bertemu dengan salah satu pelayannya dan dia kaget dan mengatakan, apakah engkau adalah salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah? Karena begitu sempurna ciptaannya. Maka kata orang tersebut, tidak, tapi saya adalah salah satu pelayanmu. Dan setiap orang-orang mukmin yang paling rendah derajatnya itu memiliki 60 pelayan, yang pelayannya masing-masing memegang nampan di kiri kanan tangannya yang membawa makanan-makanan yang dinikmati oleh ahli surga tersebut dari nampan pertama sampai nampan terakhir tanpa merasa kenyang, karena memang tidak ada lagi rasa kenyang dan lapar. Dan kalau ada sesuatu yang dikonsumsi ahli surga tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, maka akan keluar dalam bentuk keringat. Jadi tidak ada lagi toilet, tidak ada WC. Dan itu memang akan begitu alaminya. Semua yang dimakan dan minum tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar dalam bentuk keringat, dan itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Permadani-permadaninya, dipan-dipannya. Kalau ibu-ibu mau lebih rinci bisa membaca 2 surah yang berdekatan, surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah. 2 surah ini
sangat rinci menjelaskan tentang fasilitas surga. Ya, jadi surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah, mayoritas ayatnya bicara tentang surga dan juga ada penjelasan tentang siksa di neraka. Namun situ dijelaskan luar biasa bagaimana pelayan-pelayannya, bagaimana dipan-dipannya, istana-istananya, kebun-kebunnya, semuanya berisikan kenikmatan yang abadi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti akan didatangkan seseorang yang paling menderita di dunia. Artinya di dunia itu dilahir dalam keadaan miskin, susah, mungkin penuh dengan segala macam ujian, tapi dia orang beriman. Kemudian dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia meninggal dunia, lalu didatangkan di hari kiamat, dicelupkan satu celupan di surga. Cuma dimasukkan lalu dikeluarkan lagi. Nah, pada saat dimasukkan dan dikeluarkan, ditanya kepada dia, apakah engkau pernah merasakan penderitaan selama ini? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Semua penderitaan dunia 70-80 tahun yang dia rasakan selama di dunia, dari kurangnya makanan, sering rasa lapar, haus, mungkin dihina orang, kalau butuh sesuatu harus mungkin utang atau minta sana sini. Tapi subhanallah hilang semua itu hanya dengan satu celupan di surga. Bagaimana dengan orang yang jadi penghuninya abadi? Dan begitu juga dengan neraka, siksaan yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, akan didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia tapi dari orang kafir, lahir di istana raja, meninggal juga sebagai raja misalnya. Semuanya serba ada, makanan, minumannya, pakaiannya, istana, transportasi dan segala macam. Dia datangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka lalu dikeluarkan. Maka setelah itu ditanya kepada dia, apa engkau pernah merasakan nikmat selama ini? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang semuanya nikmatnya dengan satu celupan di neraka. Maka bagaimana dengan orang yang jadi penghuninya? Nah, ini semua penjelasan ringkas saja tentang masalah surga, dan itulah yang sebenarnya menjadi target bahasan kita di 62 amalan yang akan kita kerjakan. Dan tentu saya bilang tadi cukup banyak sekali bahasan-bahasan dalam bab-bab ini. Saya berharap mungkin bisa kembali ke buku yang sudah kami jelaskan tadi, karena ada penjelasan tentang sungai-sungainya, ada sumber mata air di surga, kemudian juga ada pakaian-pakaiannya, ada makanan-makanan ahli surga, ada pepohonan-pepohonannya, dan segala macam hal yang fasilitasnya ini memang perlu selalu kita baca dan ulang-ulangi supaya kita tahu sebenarnya kita akan menuju ke sana. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua tentang dekatnya surga dan dekatnya neraka. Dalam sabda beliau, pada saat seseorang baru saja masuk Islam di perang Khaybar, ada seorang non-muslim, dia melihat kaum muslimin pada saat terjadi perang Khaybar. Khaybar ini sekitar 180 km lah dari kota Madinah. Dia lihat dan dia kagum, dia ingin masuk Islam. Dia pun datang kepada para sahabat sambil mengatakan, saya ingin masuk agama kalian. Maka kata para sahabat, di depan sana, di depan pasukan ada Nabi Muhammad SAW. Silakan masuk Islam di tangan beliau. Datanglah orang ini, kemudian dia pun masuk Islam. Dia pun masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Nabi SAW kebetulan lagi membagi harta rampasan perang. Sedang membagi harta rampasan perang. Maka Nabi pun SAW mengatakan kepada sahabat yang membantu beliau, berikan juga harta rampasan perang kepada orang yang baru masuk Islam ini. Maka orang itu tiba-tiba mengatakan, saya tidak butuh ini ya Rasulullah. Saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena saya ingin mengejar apa yang dikejar oleh sahabat-sahabat Anda. Saya dengar dari mereka tadi sebelum saya masuk Islam, mereka keluar berperang sini, mereka berharap terbunuh mati syahid, dan akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Saya ingin surga itu. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah akan memberikanmu kalau kau jujur dengan permintaanmu itu. Kalau kau betul-betul tulus ingin masuk surga, Allah akan kasih. Lalu berpisahlah orang itu dengan Nabi SAW, berkecamuk peperangan, akhirnya orang ini termasuk jadi korban. Dia terbunuh mati syahid pada saat itu. Belum sempat sholat sekalipun. Baru masuk Islam, ikut perang, lalu terbunuh. Maka pada saat itu pun Nabi SAW waktu lihat jenazahnya mengatakan, bukankah orang ini yang baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Benar, dia yang baru masuk Islam tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihatlah orang ini. Lihatlah orang ini, karena dia baru syahadat, kemudian dia sudah meninggal dunia, dia sudah wafat, gitu ya. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri, dan seseorang lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya, diibaratkan dengan tali sendal, di masa itu, orang kalau pakai sendal atau sepatu kulit,
diletakkan di bagian telapak kaki, bagian bawah, kemudian sisanya itu pakai tali diikat, maka dibahasakan dengan tali sendal, dan ini sangat murah nilainya. Maka kata Nabi SAW, sungguh surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya sangat mudah dia kalau mau dapatkan dan sangat cepat waktunya. Tinggal sholat, puasa, kayak kita sekarang kerjaan misalnya, ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan baik wajib ataupun sunnah kita kerjakan, ajal datang kita masuk surga. Begitu juga kalau orang mau masuk neraka, sangat dekat dengan tali sendalnya, itu lebih dekat daripada tali sendalnya. Dia durhaka, dia membangkang, dia nggak sholat, dia mabuk, dia zina, dia buat segala macam pelanggaran, dia meninggal masuk neraka. Maka seperti itulah surga dan neraka sangat dekat. Seseorang di antara kita pada saat meninggal nanti, ibu-ibu sekalian, itu akan baru ngah dan sadar, oh ternyata ini histori hidup saya ya. Ini mulai saya lahir, tangisan pertama, kedipan mata pertama, dan seterusnya sampai yang ke 100, yang ke 1 juta, yang ke 10 juta, sampai kita meninggal dunia. Semua suka duka kehidupan yang sudah kita lalui, dari diurus oleh orang tua kita, kemudian pelanggaran-pelanggaran kita lakukan, kemudian ketaatan kita lakukan, sampai kita meninggal dunia, itu hanya akan datang seperti sebuah sejarah ringkas dalam hidup kita, dan kita lihat ternyata memang sangat pendek sekali kehidupan dunia ini. Oleh karena itu kita betul-betul harus memaksimalkan. Nah seperti itulah. Baik, kita akan coba masuk ke bahasan buku kita ya. Setelah sedikit saya kasih gambaran tentang surga tadi, 62 amalan pembuka pintu surga, yang tentunya ini diterbitkan oleh pustaka Imam Syafi'i dan ditulis dari Abdullah bin Ali ya. Dan seperti biasa kalau kita bedah buku, saya mengajak untuk melihat daftar isinya dulu ya. Karena memang di daftar isi itulah kita bisa mengetahui sebenarnya apa isi buku ini ya. Apa sebenarnya akan dibahas oleh penulis itu ya. Di sini dijelaskan dalam daftar isinya ada selain muqaddimah, ada sebab-sebab masuk surga. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya. Nanti akan kita jelaskan masalah itu. Kemudian beriman yang kedua, dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan, artinya selalu taat kepada Allah. Yang ketiga mengerjakan kewajiban dalam Islam. Yang keempat menghafal Asma'ul Husna dan mengamalkannya. Yang kelima membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ada ayat kursi, ada Al-Mulk, ada Al-Ikhlas. Nanti ada dalil masing-masing. Salah satu penyebab kita masuk ke dalam surga. Yang keenam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kurang lebih 5 rincian di situ. Mengucapkan tasbih atau subhanallah, mengucapkan tahmid atau alhamdulillah, mengucapkan takbir atau Allahu Akbar pada setiap selesai mengerjakan sholat wajib dan ketika hendak pergi tidur. Kemudian berzikir setelah wudu, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini ada hadis yang menyebutkan ya, siapa yang selesai wudu kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Kemudian yang C-nya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga yang keempat D-nya doa masuk pasar, nanti akan kita pelajari doa masuk pasar ini. Kemudian yang kelima zikir ketika hendak tidur. Ini semua masuk di poin nomor 6, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat kami sampaikan bahwasanya kita bisa saja atau masih banyak bentuk-bentuk zikir yang lainnya. Masih banyak ya yang bisa kita pelajari tentunya. Zikir-zikir yang kita pelajari ini cukup banyak, seperti misalnya zikir dalam sholat ya, ada yang kita baca, zikir habis sholat, ada zikir mau tidur, bangun tidur, ada yang dibaca doa dan zikir pada saat mau makan, habis makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan seterusnya, cukup banyak. Namun di sini penulis fokus kepada zikir-zikir dan doa yang disebutkan dalilnya langsung ada jaminan surganya. Nah seperti itulah, makanya dia cuma fokus ke 5 bentuk zikir di poin nomor 6 ini. Kemudian poin nomor 7, memohon surga kepada Allah, artinya sering berdoa agar kita masuk ke dalam surga. Nanti akan kita jelaskan, ada hadis yang berbunyi siapa yang memohon kepada Allah surga sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, Allah akan masukkan dia, atau surga akan berkata, ya Allah sungguhnya hambamu fulan memohon agar masuk ke dalamku, maka mudahkanlah ia untuk masuk ke dalamku. Kemudian juga yang tidak kalah penting, poin selanjutnya yang ke-8, masalah taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini salah satu kunci rahasia yang luar biasa. Karena tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihissalam pun melakukan kesalahan. Tapi orang yang pintar adalah orang yang segera bertaubat atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun diikuti dengan istilah setelahnya nasuha. Atau betul-betul jujur karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul kita taubat. Dan ini kalau seandainya Allah tidak buka pintu ini, maka semua orang pasti akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Tapi karena Allah mudahkan, maka sangat rugi orang kalau tidak maksimalkan pintu taubat ini tentunya. Di bawahnya nomor 9 itu dijelaskan tentang istighfarnya. Nah, istighfar dan taubat ini bedanya ibu-ibu sekalian. Kalau istighfar permohonan maafnya. Kayak misalnya kita buat salah sama orang, kita bilang maafin saya ya. Nah itu istighfar. Kalau taubat artinya mengikrarkan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan. Makanya kita biasa bilang astagfirullah wa atubu ilaih. Saya minta maaf ya Allah dan saya janji tidak akan mengulanginya. Nah makanya di sini dipisahin poinnya gitu ya. Agar betul-betul bisa kita maksimalkan. Kemudian selanjutnya poin nomor 10. Menuntut ilmu mengharap ridha Allah. Nah seperti kita lakukan sekarang. Bagaimana kita menuntut ilmu sebab masuk dalam surga. Yang ke-11 mengerjakan sholat fardu dan juga sunnah. Di situ ada beberapa bentuk sholat ya, yang disebutkan. Sholat 5 waktu, sholat subuh dan asar, sholat sunnah rawatib, atau sholat yang mendampingi sholat wajib, sholat sunnah setelah wudu, sholat 2 rakaat dengan khusyuk, banyak bersujud kepada Allah dan juga sholat malam. Kemudian nomor 12, banyak pergi ke masjid untuk beribadah, artinya mencintai masjid itu sendiri. Yang ke-13 membangun masjid menjadi penyebab dapat juga jaminan surga. Yang ke-14 menjawab seruan muadzin. Kemudian yang ke-15 berpuasa baik sunnah ataupun wajib. Yang ke-16 haji mabrur, ya, haji yang diikutin dengan keikhlasan dan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Yang ke-17 jihad atau berperang di jalan Allah. Yang ke-18 masalah sedekah ini ya, memberi nafkah di jalan Allah. Yang ke-19 memberi sedekah ya. Poin nomor 18 dan 19 mirip, tetapi memberi nafkah di jalan Allah nanti akan ada rincian secara khusus ya. Mungkin dia lebih khusus lagi dan memberi sedekah lebih luas ya. Sehingga kalau tadi yang poin 18 bisa masuk ke bab jihadnya, kalau nomor 19 sedekah secara umum. Yang ke-20 bersikap toleran terhadap orang yang sedang kesusahan. Maksudnya orang kalau terlilit utang ya, terus kita tidak menyusahkan dia. Yang ke-21 menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kadang-kadang masih luput dari kita ya. Artinya kalau ada sesuatu yang kita temukan di jalan, batu, kayu, ya ibu-ibu kalau lagi pakai kendaraan dan ada driver, Anda lihat ada batu di jalan, Anda lihat ada kayu dan segala macam. Coba berhenti sebentar, singkirkan dari jalan. Karena menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan ini bagian daripada penyebab masuk ke dalam surga. Ya, ini luput dari banyak orang gitu. Sementara Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan salah satu dari umatku, dia menikmati buah-buahannya di surga karena dia pernah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Apakah duri, paku dan segala macam gitu ya. Nah ini termasuk bagian daripada hal yang sangat penting. Kemudian selanjutnya ada yang 22 menyayangi binatang. Di sini tentunya menyayangi binatang bukan berarti harus pelihara ya, tetapi kita tidak menyakitinya, ya. Kita juga memberikan makan kalaupun ada gitu ya. Karena memelihara hewan sendiri ini ada batasan-batasannya, ada hewan yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan gitu ya. Ada batasan-batasan dan memang kita juga harus hati-hati dengan hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit mungkin ya dari kotoran hewan dan segala macam. Ini harus diperhatikan. Sehingga ada hukum sendiri, tapi menyayanginya lebih kepada memberikan perhatian. Kalau memang kita temukan dia haus, dia kelaparan, kita bisa memberi atau kita minimal tidak menyakitinya. Ya, nanti akan kita jelaskan dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Selanjutnya 23 menyayangi anak yatim, dan yatim artinya meninggal ayahnya sebelum balik. Itu namanya yatim. Ya, berarti selain daripada ini tidak dianggap yatim. Ya, ada orang datang sudah nenek-nenek, kakek-kakek ngaku yatim, itu gak benar gitu kan. Jadi memang tolong bantu saya karena saya yatim. Nah, itu tidak ada. Yatim itu hanya anak belum balik. Dan banyak sekali keutamaannya. Kata Nabi SAW, saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Artinya sangat dekat di surga. Dan Nabi SAW memberikan gambaran mengelus
kepala anak yatim itu setiap helai rambutnya akan dinilai satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ada bahasan sendiri tentunya. Selanjutnya mendidik ya. Dan tentunya di sini kita menafkahi anak perempuan. Anak laki-laki masuk dalamnya, tetapi anak perempuan secara khusus punya keutamaan karena menjaga anak perempuan beda dengan menjaga anak laki-laki. Ya. Kemudian yang ke-25 berakhlak yang baik. Ini mungkin akan kita bahas panjang lebar insyaallah tentang bab akhlak. Yang ke-26 meninggalkan debat kusir, maksudnya debat yang tidak ada manfaatnya. Ya kalau memang kita sudah menyampaikan argumentasi, udah benar, tapi orang yang depan kita tetap ngotot, ya udah jangan dilayani. Ya. Kemudian yang ke-27 jujur dan meninggalkan dusta. Sebenarnya jujur sudah cukup, tapi ingin dikuatkan oleh penulis dengan lawannya atau rivalnya adalah dusta. Bagi seorang muslim hidupnya semua jujur, apa adanya dia sampaikan, dan kita akan jelaskan hadisnya. Ini adalah salah satu kunci masuk ke dalam surga. 28 menjaga lidah dan kemaluan. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka? Maka sahabat terdiam, kata Nabi SAW, mulut dan kemaluannya. Jadi lisannya berbicara bahasa kotor, bahasa menyakiti, menghina dan segala macam. Dan juga menggibah, memfitnah masuk dalamnya, serta juga berzina. Nah ini paling banyak membawa dalam api neraka. Artinya kalau kita menjaga kedua hal ini, maka kita akan dapat jaminan surga. Yang ke-29 meredam emosi dan menahan marah. Tentu di sini bukan berarti tidak bisa marah, tapi marah pada tempatnya. Kalau ada seseorang melakukan pelanggaran sudah diingatkan berulang-ulang, tidak mau juga faham, maka boleh kita marah sebatas mengingatkan pelanggaran tersebut. Ke-30 hati yang bersih dari sifat hasad, iri. Ke-31 pujian baik orang terhadap dirinya. Ya. Artinya bagaimana kita merespon kalau ada orang yang memuji kita, gitu ya. Ke-32 berbakti pada kedua orang tua. Ke-33 permohonan ampun dari seorang anak untuk orang tuanya. Nah ini nanti kita bagaimana mendidik anak-anak, membiasakan mereka membaca doa untuk kedua orang tua. Ke-34 menjenguk orang sakit. Ke-35 mengunjungi sesama muslim karenanya. N-nya besar kata ganti Allah ya. Kemudian ke-36 sabar atas kematian orang yang dicintai, baik anak maupun orang lainnya. Artinya tidak tidak niyaha, tidak meratap, ya, pukul-pukul diri, doain sesuatu yang buruk dan diri kita. Nah ini yang akan kita jelaskan insyaallah. Ke-37 sabar terhadap hal yang tidak disukai, misalnya gangguan orang dan segala macam mungkin kita tidak suka, tapi kalau kita bersabar bagian daripada penyebab masuk surga. 38 sabar atas musibah sejak pertama kali, kemudian 39-nya bersabar atas kebutaan mata, 40 bersabar atas cobaan penyakit epilepsi. Ini semua jenis-jenis penyakitnya ya. Beberapa penyakit ini kalau ada pada seseorang dan dia bersabar menjadi penyebab dia masuk surga. Umumnya penyakit juga menjadi penyebab pembersihan dosa, tapi saya bilang tadi yang disebutkan di sini adalah dalil yang ada dalilnya langsung disebutkan jaminan surganya. 41 ketaatan seorang istri kepada suaminya, nanti akan kita bahas panjang lebar insyaallah. 42 tidak meminta-minta kepada manusia, maknanya mengemis di sini. Ya. Kemudian ini tentu bukan minta tolong biasa ya, tapi mengemis, selalu minta agar kebutuhannya dipenuhi padahal sebenarnya dia mampu gitu. 43 ridho, menjadikan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. 44 muadzin yang mengharapkan pahala dari Allah dan orang yang menjadi muadzin selama 12 tahun. Jadi memang ada keutamaan sendiri bagi muadzin kalau dia bertahan sampai 12 tahun dapat jaminan surga. Kemudian 45 meminjamkan hewan bersusu. Di sini memang ada hadis nanti yang menjelaskan itu ya. Hewan-hewan yang di masa dulu orang minum susu hewan langsung. Kalau dia pinjamkan hewan yang bersusu untuk dikonsumsi susunya dikasih kepada umumnya orang disedekahkan, itu juga ada jaminan surga. 46 orang yang mati dibunuh secara aniaya karena mempertahankan hartanya. Jadi kalau ada perampok mau mengambil harta kita lalu kita bertahan sampai kita terbunuh, itu mati syahid. Ini termasuk pintu surga. 47 wanita yang meninggal ketika nifas, maksudnya dari mulai melahirkan sampai selesai masa nifasnya, kalau ajalnya datang berarti dia mati syahid. 48 meninggal bukan di tanah kelahirannya. Ini nanti akan ada penjelasan sendiri di halaman 110 ya, dalil-dalilnya. Bukan sekarang kita jelaskan, tapi garis besarnya saja. 49 jenazah seorang muslim yang disolatkan sebanyak 3 saf.
Artinya makin banyak orang yang sholat di jenazah kita, maka makin ada besar peluang masuk ke dalam surga karena doa-doa mereka. Ke-50 bertakziah atau maknanya menghibur orang yang terkena musibah. Nanti kita jelaskan ini karena banyak orang salah faham dengan takziah. Mereka anggap takziah adalah seperti ziarah, maka duduk, makan, ngobrol, segala macam. Padahal sebenarnya dia datang menghibur keluarga yang sedang sedih, ya, dengan memberikan makanan, mendoakan dan menyabarkan dan tidak berlama-lama. 51. Menebarkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahim dan melembutkan perkataan. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Afshus salam, sebarkan salam, wa atimut ta'am, berikanlah makan atau traktir orang atau berbagi. Ramadan sekarang berbagi buka puasa misalnya. Wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim, dan sallu bil laili wan nasu niyam, salat pada malam hari pada saat manusia tidur. Itu ada hadis menjelaskan masalah itu. 52. Mengisi saf salat yang kosong, dan termasuk bisa ibu dan bapak sekalian melangkah mengisi saf yang kosong, ya. Jadi dalam salat pun kita masih bisa melangkahkan kaki untuk mengisi saf yang kosong. Nanti akan kita jelaskan itu insyaallah. Ke-53. Orang lemah dan direndahkan oleh orang lain serta orang-orang fakir dan miskin. Jadi ada mungkin orang kita lihat dari sisi ekonomi kurang, fisik dan paras wajah kurang, tapi dia orang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini justru ahli surga. Ke-54. Bersih dari sifat sombong, berkhianat terhadap harta rampasan perang dan juga bebas dari utang. Ini termasuk ada jaminan surga. Kemudian selanjutnya di sini ada 66, ya. Di judulnya 62, ya. 55. Bersifat malu, ya, ini juga termasuk sifat yang harus dipertahankan tentunya. Kemudian 56. Bersikap toleran dalam hal jual beli dan ketika membayar atau menagih utang. Maksudnya mempermudah, tidak mempersulit gitu, ya. 57. Senantiasa hidup berjamaah atau bersama dengan kaum muslimin. 58. Tentang penguasa yang adil, laki-laki yang penyayang dan laki-laki yang memiliki tanggung jawab keluarga serta memelihara kehormatan dirinya, maksudnya dari perzinahan. 59. Memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain, maksudnya selalu aja baik sama orang karena dia juga mau dibaikin oleh orang. Ke-60. Hakim yang memutuskan perkara dengan benar. 61. Orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak mempercayai ramalan, tidak meminta diobati dengan besi panas, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ini besi panas kain, bahasa Arabnya, ya. Jadi biasanya ada pengobatan nabawi dulu. Kalau masa sekarang masih dipakai untuk stroke. Jadi dikagetin di badan, ada besi panas. Ini ada metode sendiri tentunya. Itu dijadikan pengobatan terakhir. Kalau orang jadikan sebagai kebiasaannya sehingga tubuhnya malah luka, maka itu bisa menahan dia masuk ke dalam surga. 62. Ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 60. Sebenarnya sampai sini harusnya, ya. Kemungkinan besar kalau kita lihat 66 ini berarti di awal lembaran buku kita dia keliru tulis, harusnya 66 amalan pembuka pintu surga, ya. 63. Meninggalkan pakaian mewah dengan niat tawadhu karena Allah, meskipun sebenarnya ia sanggup mengenakannya. Yang 64-nya tidak menyakiti tetangganya. 65. Mengkafani mayit, ya. Dan yang terakhir 66 mewujudkan sifat-sifat baik tertentu. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran daftar isinya, ya. Nah, biasanya kami berbagi kalau ibu dan bapak sekalian baru membeli buku, maka kami sarankan selalu membaca daftar isi. Biasanya kita kalau membeli buku seperti ini untuk membaca sendirian itu malas, ya. Jarang sekali kita bisa menyelesaikannya. Makanya kita menggunakan metode membedah buku seperti ini. Nah, cara yang menarik adalah yang dari pengalaman kami, baca daftar isinya, kemudian cari dari daftar isi itu kira-kira yang paling menggelitik, tanda kutip sini, yang paling buat ibu mau baca. Misalnya, oh saya mau baca poin tentang bersifat malu. Mulai dari situ. Mulailah kita baca, kemudian nanti itu akan memicu kita ingin membaca bab lainnya, bab sebelumnya, bab sesudahnya, akhirnya kita bisa menyelesaikan buku atau mengikuti bedah buku seperti ini. Nah, itu sebabnya kenapa kita membaca daftar isi, dan memang penulis, semua penulis kalau tulis buku pasti dia pakai daftar isi karena itu keringkasannya. Apa yang akan dibahas di buku ini semua sudah diringkas dalam daftar isi tadi. Baik, kita akan coba masuk ke bahasan pertamanya, ya, di sebab-sebab masuk dalam surga, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat
dan beramal sesuai dengan tuntunan dan juga kandungannya di halaman 7. Ya, saya akan bacakan dulu dalil yang disebutkan oleh penulis di sini. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan selain Allah semata dan tiada sekutu baginya, N-nya besar kata ganti Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya, N-nya besar kata ganti Allah, kalimat-kalimat dari Allah yang disampaikan kepada Maryam dan ruh dari sisinya yang ditiupkan, dan bahwasanya surga itu benar, neraka itu benar, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga dengan perbuatan yang telah dia kerjakan. Di bawah ada footnote nomor 1 disebutkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadits ini dulu kita coba bedah menjadi beberapa bagian ya. Kalau ibu yang pegang bukunya tolong digaris bawahi di situ dan dikasih angka-angka di atasnya ya. Yang pertama itu adalah barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah semata dan tidak ada sekutu bersamanya, ini dikasih angka 1. Kita akan bahas faidah pertama itu. Kemudian potongan atau nomor 2 digaris bawahi lagi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga rasulnya. Ini nomor 2-nya. Kemudian yang ketiga bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ini nomor 3. Kemudian nomor 4-nya bahwa kalimatnya, N-nya itu kata ganti Allah, kalimatnya disampaikan kepada Maryam dan ruh dari sisinya. Ini yang keberapa? Yang keempat itu ya. Kemudian yang kelima, dan surga itu benar adanya. Kemudian yang keenam, dan neraka itu benar adanya. Terakhir yang ketujuh adalah Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amal yang dia miliki. Jadi ada 7 faedah yang akan kita bahas di dalam hadits ini. Baik, kita akan masuk dulu di faedah yang pertama. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, ini adalah potongan yang sudah kita ketahui ya, menjadi rahasia umum bagi kaum muslimin. Tidak ada Islam tanpa kalimat ini. Dan ini bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, bukan hanya sekedar orang mengatakan la ilaha illallah selesai. Tapi dia harus diikuti dengan pemahaman mendalam dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita garis bawahi, susunan kata-kata ini luar biasa. Apapun yang mata kita jangkau di langit sana dan tidak dijangkau. Dijangkau itu seperti misalnya pergantian siang malam, turunnya hujan, burung yang berterbangan, bintang-bintang di langit, matahari dan seterusnya. Yang tidak terjangkau Allahu alam, kita nggak tahu, mungkin ada planet yang belum dilihat oleh mata manusia. Ada yang Allah ciptakan di langit sana, kalau dalam ayat Al-Quran dijelaskan malaikat itu di langit, ya, mereka ada di langit. Ini belum dijangkau. Di bumi juga apapun yang dijangkau oleh mata kita seperti pepohonan, manusia, hewan-hewan yang kita bisa jangkau lah, air kita bisa lihat gitu ya. Semua itu atau tidak bisa dijangkau oleh mata. Seperti udara kita nggak bisa lihat dengan mata kita, ya kasat mata nggak bisa. Kemudian mungkin sifat-sifat yang kita rasakan kayak misalnya jujur, dusta, ya kan itu. Atau rasa kita rasakan kayak lapar, haus, kita kan tidak bisa lihat tuh, ya. Tapi bisa kita rasakan. Semua itu yang kita bisa lihat atau tidak bisa lihat di atas bumi, begitu juga di kedalaman lautan, di kedalaman bumi yang kita bisa lihat dari segala jenis hewan-hewan ataupun belum kita pernah lihat dengan mata kita. Semuanya itu kalau muncul pertanyaan dalam jiwa kita dari mana, siapa yang membuat, warnanya, bentuknya, jenisnya, segala macam hal, maka kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang merawat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kusunan kata ini kata yang luar biasa. Banyaknya orang yang akhirnya menyembah pohon, menyembah patung, menyembah bintang-bintang, menyembah dewa-dewa. Karena secara fitrah manusia itu tahu dia punya Tuhan, tetapi mereka tidak punya panduan siapa Tuhannya. Sebagai seorang muslim kita dipandu, ada Tuhan satu yang mengurus semua ini adalah Allah, tidak ada sekutu bersamanya, tidak ada partnernya.
Dia sendiri yang menciptakan dan mengurus semua ini. Dia menciptakan para malaikat dan diberikan tugas-tugas, dan menciptakan manusia dan jin juga demikian. Dan hewan-hewan juga masing-masing punya fungsi dan semuanya sempurna. Tidak ada satupun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sempurna. Kalau ada yang mengatakan, tapi Ustaz ada manusia lahir cacat. Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah mampu melakukan apa saja. Dan dari sekian banyak manusia, persentase orang yang cacat itu kecil sekali. Kecil sekali. Mungkin dari 100 orang yang cacat 1 atau bahkan kurang dari itu. Ya mungkin cuman kalau dari 100% cuma 0,0 sekian saja. Agar Allah menunjukkan memang Allah bisa menciptakan sempurna, bisa menciptakan tidak sempurna. Sebagaimana juga kadang-kadang kita melihat ada satu hewan misalnya jenis ikan, wujudnya itu sepertinya kurang menarik buat kita. Tapi Allah ingin tunjukkan kemahakuasaannya, Allah mampu menciptakan itu yang manusia sendiri walaupun di mata manusia buruk mereka tidak bisa ciptakan itu. Ya, mereka tidak bisa buat apa-apa. Semua itu dengan hikmah yang luar biasa dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun ibu-ibu sekalian dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu 13 tahun. 10 tahun pertamanya kan 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah zakat. Yang ada penanaman tentang susunan kata ini. La ilaha illallah. Ini yang didakwakan oleh Nabi SAW. Tanaman kepada orang Quraisy, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan sembah berhala yang kalian pahat sendiri, kalian warnain, kalian bentuk, kalian namakan. Lalu kalau rusak kalian perbaiki, lalu kalian anggap sebagai Tuhan, itu gimana ceritanya? Maka dikenal dengan masa jahiliyah di masa itu. Jadi penanaman ini, semua nabi-nabi dakwanya la ilaha illallah. Tidak ada yang tidak keluar dari dakwah ini. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya, dalam surah-surah yang lain seperti ada surah Al-Furqan, ada surah An-Naml, umumnya di situ diceritakan beberapa nabi-nabi yang memang mereka semua dakwanya sama. Mereka menyampaikan tentang la ilaha illallah. Karena kita kalau sudah faham betul-betul mendalami kata-kata ini, kita tidak akan pernah bergantung, tidak akan pernah merengek lah, kita manja dan segala macam kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sedang mendapatkan nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan juga semua nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang mendapatkan cobaan yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan cobaan itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Nah itu makna ini. Kalau ibu sudah faham ini, siapapun yang bersaksi, artinya meyakini dalam hatinya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia tidak perlu bergantung, tidak perlu merengek, mohon, ya apa saja manja kecuali pada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah menyekutukan Allah, pergi dukun, minta-minta bantuan pada jin, pakai jimat, tidak ada semua itu. Maka ini berarti sudah masuk di syarat yang pertama untuk masuk ke dalam surga. Yang kedua tadi, dan Muhammad adalah utusan Allah. Artinya di sini bukan hanya ucapan, tetapi bagaimana kita mempelajari tentang hidup beliau. Kita pelajari semuanya, dari mulai lahir sampai beliau meninggal, bagaimana kehidupan beliau, kemudian apa saja yang beliau ajarkan, apa saja yang beliau contohkan, apa saja yang beliau larang. Semua ini kita sibuk kehidupan kita dalam keseharian dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Apakah itu perintah mengerjakan ataupun larangan meninggalkan. Nah itu baru memberikan kesaksian bahwasanya Muhammad Rasulullah. Tapi kalau orang mengatakan, kan muslim, iya saya muslim. Coba syahadat syahadu la ilaha illallah wa syahadu Muhammadar Rasulullah. Sudah selesai. Tapi dalam kehidupannya tidak ada menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka ini syahadatnya perlu dipertimbangkan, perlu ditanyakan lagi, benar enggak orang ini? Makanya orang-orang munafik di masa Nabi Muhammad SAW bedanya dengan orang beriman di situ, ibu-ibu sekalian ya. Perbedaan dasarnya adalah kalau orang-orang mukmin yang tulus dari hatinya, mereka sibuk dari detik-detik hidupnya itu semua dari sunnah ke sunnah yang lain, atau dari perintah agama kepada perintah agama yang lainnya. Sementara orang munafik memilih-milih saja, mana yang mereka dipuji oleh manusia, mana yang mereka rasa perlu, ada masalah dunianya baru mereka kerjakan. Kemudian yang ketiga, tentu di sini wa anna Muhammad Rasulullah ini, kalau ibu sudah yakin dengan itu, ibu ikutin ajaran beliau, ibu selalu merindukan beliau, menjadikan beliau sebagai idola. Bahkan kita dianjurkan mencintai Nabi melebihi diri kita sendiri. Bukan cuma pasangan hidup, bukan cuma anak, bukan cuma orang tua. Diri kita sendiri tetap harus kita lebih cintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita mendahulukan semua perintahnya. Sekarang kita misalnya ngantuk malam, tapi Nabi perintahkan sholat malam. Orang kalau sudah benar cintanya terhadap Nabi, mereka akan bangun sholat malam. Mereka tidak peduli dengan ngantuknya. Nah seperti itulah ya.
Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai Anda dari semuanya. Istri, anak, orang tua, harta, semua pokoknya saya lebih. Kecuali diri saya sendiri. Saya masih lebih cinta diri saya. Kata Nabi SAW, tidak hai Umar. Sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu. Maksudnya mencintai Nabi di sini adalah betul-betul menerima semua ajaran beliau. Maka kata Umar sambil menundukkan kepala lalu mengatakan, sekarang ya Rasulullah. Sekarang benar-benar saya sudah mencintai Anda melebihi. Maksudnya saya siap apapun yang Anda perintahkan, walaupun jiwa saya tidak suka, saya tetap akan dahulukan perintah Anda. Sekarang saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sekarang hai Umar. Maksudnya sekarang imanmu sempurna. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, di situ dikatakan, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah ini yang membedakan antara kita sama orang-orang Nasrani. Dari dua sisi. Yang pertama, kita mengimani semua nabi-nabi dan rasul. Sebagian orang Nasrani mengira kita ini tidak menyukai Nabi Isa. Padahal ini pemahaman yang keliru. Semua orang Muslim mencintai Nabi Isa alaihissalam. Semua orang Muslim dan meyakini tentang kerasulannya. Cuma sebatas kerasulan saja. Tidak melebihi itu. Nah sisi yang kedua adalah tidak menganggapnya sebagai anak Tuhan. Perbedaan kita dengan orang Nasrani karena berlebihan memuji Nabi Isa sampai hanya mereka anggap itu adalah anak Tuhan. Ada seorang guru kami, Syekh Muhammad Jamil Zainu, hafidahullah, saya tidak tahu beliau masih hidup atau tidak. Karena waktu saya masih mahasiswa saja, setelah saya kuliah di Madinah tahun 98, itu beliau sudah sangat tua, saya sudah lama sekali nggak ketemu. Tapi buku beliau cukup banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau ibu-ibu beli buku terjemahan ada ditulis Syekh Muhammad Jamil Zainu, orang ini yang sedang saya bahas. Orang ini luar biasa nih. Waktu itu ya tahun 99 kalau tidak salah, saya selesai kuliah, saya kembali Indonesia, lalu saya sempat umroh sekali lagi waktu itu. Ketemu sama beliau karena saya lihat di bukunya, satu-satunya orang di dunia ini yang nulis buku, bagi setiap muslim punya hak untuk mencetak ulang. Dari tidak ada bilang hak cipta atau hak, tidak ada. Bagi buku dia semua boleh. Ibu dapat bukunya, ibu mau sebarluaskan, silakan. Bahkan dia tulis di situ, di bukunya, di awal bukunya, itu yang berbahasa Arab ya. Saya nggak tahu yang bahasa Indonesia, yang diterjemahkan. Tapi bahasa Arabnya dia tulis di situ. Dan bagi setiap muslim yang mau menyebarluaskan buku ini, silakan hubungi penulis. Lalu ditulis sama dia nomor teleponnya. Ya. Sehingga semua orang bisa telepon dan datang ke rumah beliau. Waktu itu saya datang ke rumahnya. Waktu itu ya ada 38 judul buku yang beliau tulis. Ya. Cukup banyak, saya tidak tahu terakhir sudah sebanyak apa gitu. Tapi salah satu buku beliau yang menarik itu adalah Kaifah Tadaitu, judulnya, bagaimana saya dapat hidayah. Nah karena beliau aslinya orang Syria, tapi sudah warga negara Saudi dan beliau mengajar di Darul Hadith Mekah. Beliau cerita di bukunya itu dan beliau juga sampaikan kepada saya waktu ketemu. Dia bilang, saya pernah waktu mau masuk di kelas kuliah di Syria, di Damaskus, ibu kota Syria, ada teman saya orang Nasrani, teman kelas. Dia bilang sebelum masuk, laki-laki tentunya, saya pegang pundaknya, dia bilang, kata Syekh Muhammad mengatakan, saya pegang pundak, lalu saya mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau saya bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Rasulullah. Jadi beliau mengatakan syahadat, dua syahadat, dan beliau menambah lagi dengan mengatakan dan Isa juga betul utusan Allah. Karena dalam bahasa Arab dan orang Nasrani ini orang Arab, cuma dia Nasrani, dia mengatakan kalau begitu, karena dia fahamnya umat Islam ini benci Nabi Isa. Maka orang Nasrani mengatakan, dia bilang kalau begitu saya juga asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Rasulullah. Karena dia fahamnya selama ini kita benci Nabi Isa, padahal sebenarnya tidak. Cuma kita memposisikan Nabi Isa di posisi yang sebenarnya. Beliau betul-betul hanya hamba dan utusan Allah. Dan dari hadis ini, berarti salah satu syarat masuk surga, kita harus mengakui kenabian dan kerasulannya. Karena kan dikatakan siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, Muhammad adalah utusan Allah dan Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Nah ini termasuk nanti terakhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia miliki. Maka ini tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam, dan ada 3 surah dalam Al-Quran berbicara tentang Nabi Isa dan keluarga Nabi Isa. Yang pertama surah nomor 3 Al-Imran. Al artinya keluarga, Imran itu ayahnya Maryam. Ayahnya Maryam berarti kakeknya Nabi Isa. Itu surah nomor 3 dalam Al-Quran. Itu bicara tentang keluarga Imran. Imran ini orang saleh dari Bani Israel.
Karena kesolehannya sampai Allah karuniakan dia anak Maryam, wanita yang suci. Dari Maryam keluarlah Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini diceritakan. Kemudian yang kedua adalah surah nomor 5 Al-Maidah, tentang makanan yang turun dari surga. Itu diceritakan di akhir-akhir surah Al-Maidah. Pengikut Nabi Isa sempat mengatakan, wahai Isa putra Maryam, bisa enggak kamu minta kepada Tuhanmu untuk menurunkan buat kami makanan dari surga? Maka kata Nabi Isa, bertakwalah sama Allah. Maksudnya jangan minta yang aneh-aneh. Tapi mereka bilang supaya hati kami tenang, supaya iman kami lebih kuat. Maka Nabi Isa pun berdoa dan Allah turunkan waktu itu makanan dari surga. Tentu kalau ibu-ibu melihat tafsir surah Al-Maidah surah nomor 5 di ayat-ayat terakhirnya, itu digambarkan tentang beberapa riwayat jenis makanan yang diturunkan. Tapi riwayat yang paling kuat itu adalah nampan dari surga yang sangat besar berisikan ikan dan banyak makanan, sehingga mereka Bani Israel waktu itu pengikut Nabi Isa sempat makan beberapa waktu. Tidak habis-habis makanan itu karena banyaknya, dan tidak rusak juga karena makanan dari surga gitu ya. Nah seperti itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah. Yang ketiga tentang ibunya Nabi Isa, Maryam, surah nomor 19 dalam Al-Quran menceritakan tentang bagaimana prosesi keajaiban yang terjadi. Karena Maryam betul-betul seperti di faedah nomor 4 di situ ya, yang dikatakan bahwasanya kalimat Allah betul-betul disampaikan kepada Maryam dan ruh ditiupkan dari sisinya. Ya kan? Ini faedah keempat langsung kita ambil dari hadis. Dalam surah Maryam digambarkan bagaimana Allah datangkan Jibril alaihissalam bicara dengan Maryam, hai Maryam, engkau akan diberikan keturunan oleh Allah gitu kan, sampai Maryam masih diskusi sama malaikat Jibril mengatakan, bagaimana bisa aku memiliki anak sementara aku belum pernah disentuh laki-laki gitu kan. Maka Jibril mengatakan itu sudah keputusan Allah. Lalu ditiupkan ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga hamillah Maryam tanpa ada laki-laki atau ada tetes sperma pun di rahimnya. Dan ini mustahil terjadi dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, memberikan setiap nabi mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya di masa itu. Di masa Nabi Musa misalnya, yang sangat terkenal adalah sihir. Sihir, mereka suka bermain sihir. Maka di masa Nabi Musa, Allah datangkan mukjizat Nabi Musa di masa itu, di masanya Fir'aun. Allah datangkan Nabi Musa mukjizat mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Tongkat bisa berubah jadi ular, tangan dimasukkan ke kantong dikeluarkan keluar cahaya yang terang dan gitu-gitu ya. Di masa Nabi Isa, orang sangat suka dengan ilmu kedokteran. Maka Allah datangkan keajaiban Nabi Isa bisa lahir tanpa sperma. Ya, begitu seterusnya ya. Kalau di masa Nabi Muhammad SAW ada sastra Arab yang sangat terkenal, Al-Quran datang untuk ya menantang dan juga mengalahkan sastra tersebut. Nah seperti itulah. Kemudian yang kelima, surga itu benar. Kita akui surga benar. Walaupun belum nampak, tapi surga itu ada. Semua yang ibu bisa rasakan di muka bumi dari kenikmatan itu miniatur surga. Nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat udara, nikmat cuaca, pakaian, biologis suami istri dan segala macam, semua itu miniatur surga. Di surga akan ada seperti itu tapi lebih baik daripada dunia. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan dunia kalian dibandingkan dengan akhirat, maksudnya surga hanya seperti jari telunjuk yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Artinya tidak ada nilainya sama sekali. Di sana akan tetap lebih nikmat makanan, karena tadi saya sudah jelaskan di awal, tidak ada lapar, tidak ada haus, kemudian juga tidak ada capek, tidak ada penyakit, tidak ada gangguan orang, kepemilikan abadi, semua itu abadi. Dan memang Allah sudah janjikan semuanya dengan penuh kenikmatan tentunya. Dan itu kita harus yakini. Ibu nggak boleh ragu tentang surga. Yang membuat kita mau rajin ibadah karena kita tahu ada surga yang menanti kita. Maka tadi buku yang saya referensikan, tolong ibu milikin dan ibu baca. Kalau mau ikutin rincian lebih detail, syarah atau penjelasan bisa lihat di playlist YouTube kami, bedah buku ini tentunya. Kemudian yang keenam, neraka itu juga benar adanya. Nah diantaranya kata Nabi SAW, demam itu, kita semua pernah rasakan demam ya. Demam itu adalah luapan panasnya neraka. Maka dinginkanlah dengan air. Dinginkanlah dengan air. Jadi demam itu adalah luapan neraka. Begitu juga dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang sangat panas. Itu bagian daripada luapan neraka. Di buku yang tadi saya referensikan,
Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka itu di bab nerakanya ada tentang itu. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya neraka mengeluh kepada Allah ya tentang masalah panas karena sebagiannya membakar sebagian yang lain. Maka Allah mengizinkan neraka bernafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan kata Nabi SAW di saat panas yang sangat dan dingin yang sangat. Kayak misalnya di negara Timur Tengah di musim haji misalnya itu bisa sampai 50 derajat, panas sekali cuacanya. Nah itu luapan neraka. Musim dingin misalnya kayak di Rusia, ya itu sampai -10, -20. Nah itu semua berarti luapan juga api neraka. Nah, itu contohnya. Jadi neraka itu dan surga itu bisa nampak, bisa bukan nampak, ya, bisa terasa. Kenikmatan ada dan gangguan juga ada. Semua yang Bapak Ibu yang Ibu tidak suka di muka bumi ini dari penyakit, dari apalah, mungkin kita pernah diganggu orang dan itu sebenarnya miniatur neraka. Ya seperti itulah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir adalah Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia miliki. Maksudnya derajat yang dia dapat di surga sesuai dengan kadar amalnya. Nah saya ingin berbagi lagi Bu ya. Saya ingatkan kembali ada 3 hal dalam amal yang kalau ibu lakukan ibu bisa lipat gandakan pahalanya. Jadi jangan batasi dengan amal yang sedikit saja. Yang pertama itu ketulusan niat. Jadi makin kita ikhlas kepada Allah, dia tidak butuh betul-betul pujian manusia, maka makin sempurna pahala yang kita bisa dapatkan. Karena pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ada orang berjihad, dia tulus karena Allah, tapi sedikit diikuti dengan keinginan popularitas, supaya dibilangi kesatria, pahlawan. Apakah dapat pahala? Kata Nabi SAW, tidak. 3 kali orang itu tanya, 3 kali Nabi jawab tidak. Kemudian baru Nabi mengatakan SAW, sungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Dan ini makin maksimal ikhlas kita, maka makan maksimal pahalanya. Ada orang mungkin dari 100% cuma 90 ikhlasnya. Ada yang 80, ada ini tergantung, pahalanya tergantung. Kalau orang tidak ikhlas sama sekali maka bisa hilang pahalanya. Yang kedua itu adalah, saya pernah bahasakan ini, memarketingkan ibadah itu. Jadi coba pasarkan ibadah yang sudah kita lakukan ya. Tawarkan, kita baru pulang haji umrah, kita tawarkan kepada orang, nih kita baru atau kita lagi tahu ini ada yayasan butuh bantuan, kita lalu sebarkan juga di grup kita marketingkan sehingga pahala yang tadinya kita cuma nyumbang 1 juta di sebuah yayasan, kita bisa dapat misalnya 1 miliar karena banyak teman-teman kita yang ikut menyumbang juga misalnya. Begitu juga dengan berita buka puasa atau apa sajalah, majelis taklim, semua itu termasuk kita marketingkan gitu ya. Kemudian yang tentu di sini tidak usah khawatir dengan riya. Jangan bilang, Ustaz saya kalau sebarin nanti takut riya. Itu waswas syaitan. Riya kan kalau ibu sengaja memang mau pamer. Nah, kita niatnya bukan itu kok. Kan itu tinggal bagaimana mengontrol niatnya saja. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengemas ibadah itu. Ya, sering saya bahasakan ini, kemas ibadah itu. Beda pahalanya kalau ibu sholat malam sudah nyiapin mau kena yang paling bersih, ibu bubui parfum, sejadahnya juga bersih, ibu pilih surah-surah yang ibu mau baca, atau ibu mandi dulu sebelum sholat malam, itu kan kemasan. Beda dengan orang yang kebetulan bangun lalu dia sholat saja. Beda kemasannya orang yang mau sedekah, dia siapin uang 100.000 yang baru, dengan orang kebetulan ada orang miskin dan dia cari mana orang miskin dia kasih. Dengan orang yang memang hanya sekedar memberikan di saat orang minta, itu pun yang ada saja. Nah ini beda. Mengemas ini penting. Memberikan nanti buka puasa beda kalau hanya sekedar sisa dengan kita berikan makanan maksimal. Ya contohnya seperti itulah. Ini semua masuk dalam masalah perbedaan derajat nanti di surga. Perbedaan derajat di surga. Baik, kita akan baca sekarang dalil yang kedua, masih di bahasan kita ya yang sekarang ini. Yaitu hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhala al-jannah." Qultu wa in zana wa in sarak? Qala wa in zana wa in sarak. Qultu wa in zana wa in sarak? Qala wa in zana wa in sarak. Thalathan. Thumma qala fi ar-rabi' wa in zana wa in saraka 'ala ragmi anfi Abi Dzar. Tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah kemudian meninggal atas kalimat tersebut melainkan dia akan masuk surga. Aku Abu Dzar bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri, maka beliau menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Abu Dzar bertanya lagi, walaupun dia berzina dan mencuri, Rasulullah SAW menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Lalu Rasulullah SAW menjawab hingga 3 kali.
Kemudian pada kali yang keempat beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang itu berzina dan mencuri, meskipun Abi Dzar tidak menyukainya. Abi Dzar maksudnya sahabat yang meriwayatkan hadis itu ya. Di dalam kitab Fathul Bari, nanti akan kita kembali ke hadis ini. Di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini penulis buku Fathul Barinya, berkata maksud dari kalimat la ilaha illallah dalam hadis ini dan pada hadis yang lainnya yaitu dua kalimat syahadat. Dalam hal ini tidak disebutkan syahadat risalah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini bukanlah sebuah masalah. Ibnu Munir berkata kalimat la ilaha illallah adalah sebuah istilah yang dipakai untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dalam syariat. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentunya tentang kedudukan la ilaha illallah itu sendiri. Artinya, ibu-ibu sekalian, kalau Anda tulus mengucapkan kalimat ini dan Anda mengamalkan sebagaimana tadi panjang lebar kita jelaskan, Anda hanya bergantung kepada Allah, hanya kalau Allah diberikan nikmat kita bersyukur, Allah berikan ujian kita bisa menerima dan sabar. Semua itu kita yakin Allah akan selalu bersama kita. Kehidupan dunia ini sebentar kita akan laluin. Semua itu tentu saja akan membuat seseorang dijamin masuk surga. Makna daripada kalimat Abi Dzar bertanya, ya Rasulullah, kalau orang meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Muslim, masuk surga walaupun dia meninggal sempat berzina dan mencuri? Nabi mengatakan iya. 2 kali, 3 kali, terus saja Nabi mengatakan iya. Kemudian yang keempatnya kata Nabi SAW, iya, dia akan masuk surga walaupun Abi Dzar tidak suka. Maksudnya sahabat yang sedang bertanya. Karena Abi Dzar ini ulang-ulangi terus. Seakan-akan Abi Dzar ingin mengatakan, masa sih ya Rasulullah pernah zina, pernah mencuri tetap masuk surga? Nah gitu ya. Tapi Nabi mengatakan iya, dia akan masuk surga. Karena kedudukan 2 kalimat syahadat. Di sini perlu kita ambil faedah yang kedua. Jadi faedah yang pertama kedudukan la ilaha illallah. Faedah yang kedua, yang dimaksud di sini dia akan masuk surga, artinya dia akan ditimbang amalnya dulu di hari kiamat nanti. Kalau amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, dia akan masuk neraka, dibersihkan dosanya baru nanti masuk surga. Ya. Bukan berarti kalau dia mencuri, dia berzina tidak dihukum, enggak. Dia akan ada hukuman. Tapi ujung-ujungnya semua muslim pasti masuk surga. Walaupun ada dosa yang dia lakukan gitu ya. Ini dikenal dengan istilah dalam hadis usatul mu'minin, orang mukmin yang bermaksiat. Tapi tentu dia rugi, ya ibu-ibu sekalian ya. Dia rugi karena kalau dia harus masuk neraka dulu, walaupun cuma sehari atau 2 hari, ini berat. Ini bukan perbuatan yang ringan, ini berat. Maka tetap saja lebih aman seseorang langsung masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Tanpa harus melalui neraka. Tetapi di sini penjelasan tentang kedudukan 2 kalimat syahadat. Karena dengan mengucapkan dan mengamalkan isi 2 kalimat syahadat dapat jaminan surga walaupun dia harus masuk neraka dulu kalau dosa-dosanya banyak. Nah itu yang dimaksud. Di dalam buku sekali lagi tentang surga neraka tadi yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu atau Ibu beli ini, yaitu ada penjelasan itu ya tentang orang yang terakhir keluar dari neraka nanti, dari orang-orang beriman, nanti dia akan masuk surga. Itu ada penjelasan riwayatnya masalah itu. Ya, dan pasti akan masuk ke dalam surga semua orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Akan dikeluarkan kata Nabi SAW dari neraka orang yang dalam hatinya seperti biji sawi dari la ilaha illallah. Maksudnya 2 kalimat syahadat sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya gitu ya. Dan nanti akan dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah seperti itu kurang lebih riwayat-riwayatnya. Baik, sebagai penutup, dalil-dalil yang akan kita bacakan di sini ada 3 dalil tersisa masih tentang la ilaha illallah. Sementara Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang cukup panjang. Dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, maka Nabi SAW bersabda, ya Abu Hurairah wa'atini na'alaihi. Maaf, saya ulangi ya. Ya Abu Hurairah wa'atani na'alaihi. Qala idhab bina'alayya hataini. Faman lakita min wara'i hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu wa basyirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, seraya beliau memberikan kedua sendalnya kepadaku. Kata Abu Hurairah, Nabi berikan sendalnya kepadaku. Pergilah kamu dengan kedua sendalku ini, barang siapa yang engkau temui di balik kebun ini yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dengan penuh keyakinan dari hatinya, maka beritakanlah kabar gembira kepadanya bahwasanya ia akan masuk ke dalam surga. Footnote nomor 4 diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Saya langsung baca dua dalil tersisa, lalu kita beri tanda ya, nanti akan kita lanjutkan. Insya Allah pertemuan akan datang di poin nomor 2-nya dari 66 sebab terbukanya pintu surga ini ya. Selanjutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, ia menuturkan, nanti akan kita jelaskan 3 hadits ini sekaligus kita ambil faedahnya. Ia menuturkan, Nabi SAW didatangi oleh seseorang, ia bertanya, wahai Rasulullah, 2 hal apakah yang konsekuensinya pasti? Maksudnya pasti masuk surga. Nabi menjawab, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia masuk surga. Dan siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga ada footnote nomor 5. Yang terakhir dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ia pasti masuk ke dalam surga. Sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan 3 buah hadits ini. Yang pertama hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibu-ibu sekalian. Ini ada potongan di situ dikatakan, dan Rasulullah SAW memberikan kepadaku sendalnya, kedua sendalnya. Pertanyaan, kenapa Nabi kasih sendalnya? Dan itu karena Nabi SAW ingin memberikan bukti bahwasanya berita yang Abu Hurairah bawa kepada semua muslim ini dari Nabi. Dengan membawa sendal Nabi maksudnya ya. Karena ceritanya sebenarnya hadits Abu Hurairah ini, ibu sekalian, Nabi SAW pernah ada dalam satu kebun, lalu Abu Hurairah pergi menemui beliau. Lalu Nabi sampaikan, wahai Abu Hurairah, sampaikan kepada semua orang yang kau temuin, ya, di luar kebun ini, siapapun yang meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, yakin dalam hatinya, maksudnya 2 kalimat syahadat ya. La ilaha illallah tadi sudah dikatakan oleh siapa namanya, Ibnu Munir ya, dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, kalau ini adalah 2 kalimat syahadat. Kalau kita bilang la ilaha illallah berarti masuk dalamnya 2 kalimat syahadat, maksudnya wa anna Muhammadar Rasulullah juga sama gitu ya. Maka di sini Abu Hurairah sempat bimbang nih, maksudnya bimbangnya sini, nanti kalau saya sampaikan orang percaya enggak nih? Karena Nabi bilang, sampaikan semua orang yang kau temuin, kalau yang mengucapkan ini dan yakin dalam hati, dia pasti masuk surga. Maka Nabi SAW memberikan kedua sendalnya, bawa sendal saya. Sendal Nabi itu semua orang Madinah waktu itu tahu. Ya. Maka sebagai bukti kalau ini adalah ya, berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran yang bisa diambil dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara riwayat yang kedua adalah tentang keutamaan orang yang menjaga ketauhidan atau memurnikan la ilaha illallah tanpa syirik sama sekali. Syirik ini ibu-ibu sekalian seperti dia partnerkan Allah dengan makhluknya. Ya, seperti dia banyak orang gitu ya, pada dalam sholatnya dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam pergi kuburan minta-minta sama jenazah yang ada di kuburan. Sekarang mana komitmen anda mengatakan hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu, sementara masih minta-minta pada jenazah? Atau dia masih pergi dukun, dia masih meletakkan sesuatu di rumahnya untuk suaminya sayang, untuk istrinya, atau supaya rumahnya tidak diganggu oleh pencuri dengan segala macam lah yang biasa disilakan dengan raja-raja atau apa saja yang ditanam di rumah ya, dari buhul-buhul, semua ini tidak benar. Berarti dia memang syirik kepada Allah SWT, menyekutukan Allah SWT. Orang mukmin betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, coba berikan saya gambaran 2 hal yang pasti. Kata Nabi SAW, yang meninggal tidak syirik, murni tauhidnya la ilaha illallah, tidak dicampur baur, maka masuk surga. Yang syirik maka masuk neraka. Nah, berarti di sini murninya harusnya menjaga kemurnian tersebut. Jadi ibu jangan sembarangan dikasih sama orang tulisan dalam bahasa Arab main diterima, ya kemudian dianggap itu bisa betul-betul jadi jimat, ya ditaruh di pintu rumah, ditaruh di segala macam. Ini semua tidak benar. Ya harus hati-hati sekali. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW di masa itu menulis sesuatu lalu menyuruh sahabat tempel di badan atau tempel di bajunya atau tempel di untahnya kalau kita transportasi, ini nggak pernah. Jadi harus hati-hati ya. Saya pernah ngisi pengajian di Kemang waktu itu, ada menjelaskan masalah sihir dan buhul. Ada satu ibu keluar di pengajian kejar saya mengatakan, Ustadz kalau ini bagaimana? Rupanya dia ada satu seperti map kecil, dompet kecil gitu warna biru.
Di dalamnya itu ada fotokopian, dilipat-lipat. Rupanya dia waktu sudah menikah, itu dia pergi ke satu orang, lalu diberikan itu. Dengan alasan ini akan melanggengkan rumah tangganya gitu ya. Terus dilihatkan pada saya buka. Begitu saya lihat saya sudah tahu ini yang dimaksud dengan buhul ya. Kadang-kadang orang tidak paham karena kita nggak ngerti bahasa Arab, maka kita anggap oh yang penting bahasa Arab main disimpan aja. Itu nggak benar. Dalamnya itu huruf hijaiyah dibolak-balik, kotak-kotak, gambar pedang dan segala macam gitu ya. Nah ini semua ini harus hati-hati, tidak ada hubungannya sama sekali. Mau suami istri saling mencintai sederhana, manusiawi, alam manusia. Nggak usah lintas alam ke jin, ke segala macam gitu ya. Kayak bawa foto ke dukun, apa itu nggak perlu. Kita baik dengan pasangan, jalankan tugas dengan baik, berikan hak dia, cintai dengan tulus, selesai. Pasti akan responnya sama kan gitu. Jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang syirik kepada Allah SWT ini. Setelah saya buka, saya jelaskan, Bu ini coba ibu lihat, begini dan begitu. Ini isinya nggak, isinya juga susah dibaca karena kadang-kadang bahasa Indonesia tapi diarabkan. Nah seperti itu ya. Saya juga pernah mampir di satu restoran Timur Tengah di Puncak waktu itu, pas pulang dari satu acara, mampir makan. Terus saya lihat di dindingnya itu ada bingkai ditutup sama kain hitam. Habis itu saya tanya pemilik, kebetulan saya kenal pemiliknya, ini apa Pak? Oh ada yang kasih di sini, katanya supaya laris restorannya gitu ya. Terus saya bilang coba turunin Pak. Oh tapi salah satu syaratnya nggak boleh dibuka katanya. Ya nggak boleh dibuka waktu itu. Maka diturunkan lah. Saya bilang saya jamin nggak ada masalah, dibuka. Terus saya bacakan ini loh Pak isinya, gitu kan. Yang begini-begini nggak perlu. Bapak jaga kualitas makanannya, ya, Bapak jujur, ya, modalnya halal insya Allah laku. Bapak kuatkan dengan sedekah maka aman. Lalu diapakan Ustaz? Musnahkan saja. Dia sempat takut untuk musnahkan. Saya bilang sini saya bawa, di belakang ada arang bakaran satenya dia, saya bakar. Nih tidak ada masalah. Kan itu. Ya karena semuanya tidak benar, tidak ada ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu perlu diluruskan. Di rumah kakak kandung saya juga di Makassar pernah begitu. Beliau tidak tahu soalnya. Saya pas lagi waktu itu menyelesaikan S2 di Makassar, kemudian saya mampir habis asar di rumah beliau, lagi nunggu kelas bentar lagi, karena kebetulan rumah beliau dekat dengan kampus kami. Terus saya duduk, tidak sengaja Allah perlihatkan di atas pintu rumahnya itu ada kertas, dulunya di lakban, tapi lepas gitu ya. Terus saya lihat sudah warna kuning kertas itu, rupanya dari pertama pindah, dikasih sama orang, taruh supaya rumahnya nggak masuk pencuri lah, apalah segala macam. Kertas-kertas gitu. Terus kemudian saya buka, saya tahu nih isinya seperti apa. Kemudian saya sampaikan ini loh isinya itu begini. Dan ini tidak pernah ada ajaran dalam agama, gitu kan. Ini poin harus ditinggalkan. Maka alhamdulillah sempat kami musnahkan. Makanya jangan hanya karena bahasa Arab lalu kemudian main percaya saja gitu ya. Jadi nggak perlu semua hal-hal yang seperti itu. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang hadis terakhir tadi tentang masalah siapa yang mengetahui, maksudnya mempelajari, ya Bu ya. Hadis terakhir itu ya. Siapa yang meninggal dalam kondisi mengetahui la ilaha illallah, maksudnya mempelajarinya, mendalami makna-maknanya, isi-isinya, semua itu, kemudian mempraktikkan dalam hidupnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Allahu a'lam. Ini bahasan kita di poin pertama dalam amalan pembuka pintu surga. Dan insya Allah nanti coba kami akan berikan masukan ke penerbit, kemungkinan ini tulisan 62 keliru, jadi akan diubah ke 66 karena daftar isinya adalah 66. Allahu a'lam. Mungkin begitu dulu ibu-ibu sekalian bahasan kita, mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya, dan saya doakan semoga Anda bisa istiqomah dalam mengerjakan ibadah puasa ini dan Allah berikan balasan pahala yang sempurna, serta juga Allah jadikan Ramadan sebagai penyebab pengampunan dosa-dosa kita. Dan semoga Allah juga satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.